Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, Kepala SKB, Ketua PKPM yang saya hormati, serta para tutor hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang sedang didiskusikan oleh teman-teman di salah satu grup WhatsApp, ya. Nah, ini yang sedang didiskusikan. Ketua PKBM atau Kepala PKBM. Nah, menarik ya. Ketua PKBM atau Kepala PKBM. Nah, kalau kita melihat di standar pusat kegiatan belajar masyarakat yang dulu pernah dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal PNFI, ya, pada tahun 2014. Di sana ada contoh mengenai struktur organisasi PKBM. Nah, singkatnya saja di dalam struktur itu disebutkan pimpinan PKBM itu sebagai ketua. Kenapa sebagai ketua? Karena PKBM itu dari oleh untuk masyarakat dan ketua itu dipilih oleh pendiri yang ada di eh, lingkungan tersebut yang bersama-sama ingin mendirikan sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat. Begitu dulu riwayatnya. Nah, kemudian di dalam ijazah pendidikan kesetaraan program paket C contohnya, ya, ini salah satu contoh saja, di sana disebutkan nomenklatur yang digunakan adalah Kepala SKB garis miring Ketua PKBM. Ya, baik yang dinarasikan di dalam kalimat yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SKB atau Ketua PKBM, dan juga penanda tangan di bagian bawah ijazah itu Kepala atau Ketua. Artinya di dalam belangko ijazah pada tahun 2022-2023 ini masih menggunakan nomenklatur Ketua PKBM. Nah, ini yang menjadi persoalan karena apa? Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32 tahun 2022 yang keluar sebelum adanya Perka 008 tentang belangko ijazah, pedoman penulisan ijazah, Permen nomor 32 tahun 2022 ini tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Di dalam pasal 25 ayat 3, di sana disebutkan jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas, ya. Jadi tadi kan ada ayat 1, ya. Kemudian di sini dijelaskan, diuraikan ada 3 kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik dan tenaga penunjang lain. Nah, berdasarkan peraturan menteri ini kita bisa simpulkan istilah yang digunakan untuk menyebut pimpinan penyelenggara satuan pendidikan kesetaraan baik SKB maupun PKPM itu adalah Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan, ya. Nah, kenapa kemudian di dalam belangko ijazah itu masih disebut sebagai Ketua PKBM? Nah, ini begini, karena secara yuridis formal berdasarkan akta notaris, nomenklaturnya itu kan masih Ketua PKBM, ya kan? Akta notaris setiap PKBM masih secara yuridis itu masih berbunyi Ketua PKBM. Nah, ketika belangko ijazah itu dirubah menjadi eh, kepala PKBM, maka ijazah kemungkinan besar akan menjadi tidak legal dan tidak sesuai karena fakta hukumnya mengatakan ada ijazah yang menyebutkan nomenklaturnya itu kepala PKBM tapi akta notarisnya. Jadi yang lebih penting kita pentingkan itu akta notarisnya. Nah, dengan demikian seharusnya nanti akta notaris pendirian PKBM itu dirubah struktur organisasinya bukan ketua PKBM tapi kepala satuan
pendidikan gitu ya. Jadi ini tolong bisa mungkin sudah bisa mulai dipahami kenapa belangku ijazahnya masih ketua PKBM. Karena faktanya teman-teman itu berdasarkan akta notaris itu masih ketua PKBM. Kalau belangkonya diganti kemudian menjadi kepala PKBM masih bermasalah secara hukum nggak sinkron ya karena akta notarisnya masih ketua PKBM. Nah kemudian apa sih bedanya ini ketua dan kepala gitu ya? Apa bedanya ini yang saya kira juga perlu perlu apa perlu kita eh, cerahkan, perlu kita pahami bersama ya. Mana yang benar ini? Kepala desa atau ketua desa? Nah, kepala desa kan? Kepala DPR atau ketua DPR? Ketua DPR kan? Kepala Dinas Pendidikan atau Ketua Dinas Pendidikan yang diberi warna merah. Kepala Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri. Yang benar ternyata Ketua Pengadilan Negeri. Jadi dari sampai contoh nomor 4 ini kita bisa menyimpulkan ketua itu belum tentu dipilih oleh anggota. Karena Ketua Pengadilan Negeri tidak dipilih oleh anggota-anggota di dalam pengadilan, tapi ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan Negeri atau Ketua Kejaksaan Negeri? Kepala. Kepala kelas atau ketua kelas? Ketua kelas. Kepala sekolah atau ketua sekolah? Kepala sekolah. Nah, yang terakhir ini, kepala PKBM atau ketua PKBM. Nah, kita harus mempelajari dulu ini. Apa bedanya kepala dan ketua? Ada yang mengatakan kepala itu ditunjuk, ketua itu dipilih. Tapi fakta mengatakan ketua pengadilan negeri itu tidak dipilih, tapi tetap ditunjuk. Kenapa dia disebut ketua pengadilan negeri? Nah, ini kan yang menjadi tanda tanya kita kan. Ya, kalau eh, kepala desa ternyata dipilih juga kan. Tapi kenapa disebut kepala desa, bukan ketua desa? Nah, begitu kan. Kalau ketua DPR itu dipilih, ketua kelas dipilih. Jadi penjelasan bahwa ketua itu dipilih, kemudian kepala itu ditunjuk menjadi gugur dengan fakta ini gitu ya, menjadi gugur. Nah, terus apa itu perbedaannya? Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Ketua, kalau kita lacak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketua itu adalah orang yang tertua atau mungkin juga bisa dituakan karena banyak pengalamannya, misalnya dalam satu kampung, organisasi dan sebagainya, gitu ya. Kemudian atau orang yang mengepalai atau memimpin, memimpin rapat, memimpin dewan, memimpin perkumpulan dan sebagainya. Nah, ini yang kata kunci yang menjadi penting ini. Ketua tidak menunjukkan hierarki kedudukan, tetapi hanya menunjukkan posisi di dalam kelompoknya. Kata ketua digunakan untuk menunjukkan konsep pemimpin organisasi, institusi, dan sebagainya yang tidak memiliki kedudukan secara struktural. Tetapi orang yang lebih tua pengetahuan dan pengalamannya seperti ketua kelas, ketua partai, ketua panitia, dan sebagainya. Termasuk tadi ketua pengadilan negeri. Karena ketua pengadilan negeri itu tidak bisa memerintah hakim untuk memutuskan perkara harus begini, tidak bisa. Tapi kalau kepala kejaksaan bisa memerintah jaksa, maka disebut kepala, gitu ya. Nah, kemudian kepala. Nah, kepala ini yang bisa, bukan bisa, kepala itu bersinonim dengan ketua sebenarnya, yang merupakan kata bermakna metaforis. Kenapa bermakna metaforis? Karena kata kepala dalam bahasa Indonesia itu telah berpolisemi, sehingga memiliki lebih dari satu makna. Kita mengetahui ya, makna utama dari kata kepala itu adalah bagian tubuh di atas leher pada manusia dan beberapa jenis hewan yang merupakan tempat otak, pusat jaringan saraf, dan beberapa pusat indera. Dari pengertian utama tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sifat dari kepala itu adalah bagian yang paling penting, paling utama. Tidak ada kepala berarti mati. Ya, jelaskan ya, tidak ada kepala berarti mati. Nah, kata kepala pun akhirnya meluas maknanya, sehingga dipakai sebagai sinonim kata pemimpin. Permasalahannya, pemimpin seperti apa yang dapat disebut kepala, kan begitu ya. Kata kepala digunakan untuk melambangkan konsep seseorang dan sebagainya yang berada
pada kedudukan paling atas dan menjadi pusat jaringan atau pusat komando dan sebagainya. Misalnya kepala negara, kepala daerah, kepala keluarga, kepala bagian, kepala staf, dan sebagainya. Nah, dari pemahaman ini kita bisa mengetahui ternyata kepala negara, presiden itu juga dipilih. Kepala daerah itu juga dipilih. Jadi kepala itu bisa dipilih juga. Tapi yang paling penting konsepnya itu adalah dia memiliki kedudukan hierarki yang paling atas atau sebagai pusat komando. Artinya staf anak buah yang di bawah kepala itu tidak bisa menolak perintah dari kepala. Nah, keterangan di atas menunjukkan bahwa keterangan di atas menunjukkan bahwa ada kedudukan lain yang secara hierarkis berada di bawahnya, stafnya misalnya. Kalau kepala kantor punya kepala kasubag. Ya. Jabatan kepala biro dalam sebuah institusi secara hierarkis berposisi di atas kepala bagian. Kepala bagian berposisi di atas jabatan kepala seksi. Begitu seterusnya. Ya. Jelas di sini bahwa kepala itu memiliki bawahan atau staf. Sedangkan ketua tidak memiliki bawahan, tapi memiliki anggota. Nah, sudah tahu bedanya kan sekarang antara kepala dan ketua, gitu ya. Nah, frasa kata kepala yaitu orang yang berada di hierarki kedudukan paling atas struktural. Punya bawahan, kekuasaannya mengikat. Di perintah kepala itu mengikat. Frasa ketua tidak menunjukkan hierarki. Bersifat fungsional, punya anggota, dipilih para anggota, tidak mengikat, bersifat koordinasi. Walaupun dalam nomenklatur ketua pengadilan agak berbeda. Jadi ini frasa-frasa ini bersifat luas fleksibel ya. Tapi prinsipnya ketua itu tidak menunjukkan hierarki. Ya, tapi dia punya anggota, dipilih anggota. Tidak mengikat dan bersifat koordinasi. Nah, PKP menggunakan yang mana, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita merujuk ke Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022, maka PKP menggunakan nomenklatur Kepala PKPM. Karena di dalam pasal 25 disebutkan Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan, yaitu Kepala PKPM, bukan Ketua PKPM. Berdasarkan Permendikbudristek 32 ini. Nah, konsekuensinya apa ini? Harus merubah akta notaris masing-masing PKPM agar sesuai dengan nomenklatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sementara ini belangku ijazah tahun 2022-2023 masih menggunakan nomenklatur ketua PKPM. Karena apa? Karena secara de jure di lapangan teman-teman itu berdasarkan akta notaris masih berstatus ketua PKPM. Jika diubah menjadi kepala PKPM belum sesuai dengan status hukum PKPM sebagai sesuai akta notaris ya. Maaf, sesuai akta notaris. Nah, tentunya belangko ijazah mendatang bisa menyesuaikan setelah masa transisi perubahan nomenklatur ketua PKPM menjadi kepala PKPM bisa dituntaskan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa mencerahkan kita semua dan kita bisa menyikapi dengan baik. Dan saya kira yang lebih penting adalah bagaimana organisasi asosiasi yang memayungi PKPM yaitu Forum Komunikasi PKPM segera untuk mengambil eh, kebijakan kepada para anggotanya agar untuk menyesuaikan dengan Permendikbud Ristek nomor 32 tahun 2022. Dengan demikian nanti kelak belangko ijazah bisa menyesuaikan dengan kondisi fakta hukum teman-teman di lapangan secara yuridis. Secara yuridis akta notarisnya sudah sebagai kepala PKPM bukan ketua PKPM. Demikian Bapak Ibu, kalau ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Salam bahagia dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.